Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami, umat kepunyaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan kesempatan anugerah di pagi hari ini, kami masih diberi oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam kami untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada kami, menyingkapkan rahasia firman Tuhan bagi kami. Dan biarlah di dalam kebenaran yang Tuhan bukakan bagi kami melalui kuasa Roh Kudus, kami boleh menata kehidupan iman kami, kehidupan rohani kami, makin hari, makin dewasa, makin hari, makin bertumbuh, makin hari, makin mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, acap kali dalam kehidupan kita, kita cenderung memberikan penilaian atau menilai orang lain berdasarkan penampilan luar mereka. Kita terpesona oleh kecantikan, oleh kekayaan, oleh status sosial, oleh popularitas, bahkan kesuksesan, pencapaian yang mereka raih dalam kehidupan mereka. Sehingga membuat kita kagum, membuat kita terpesona dengan prestasi-prestasi yang dicapai oleh orang lain. Sehingga kita cenderung terpenjara, terpola memberikan penilaian kepada orang lain berdasarkan penampilan fisik atau penampilan lahiriah saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita bahwa penilaian Tuhan berbeda dari penilaian manusia. Tuhan menilai manusia sangat berbeda dengan cara manusia menilai sesamanya. Tuhan tidak terpesona oleh penampilan luar atau atribut fisik yang dimiliki oleh seseorang. Apakah dia cantik, apakah dia ganteng, apakah dia kaya, apakah dia punya pengaruh sosial, status sosial yang tinggi, apakah dia memiliki kekayaan yang banyak. Tuhan tidak terpesona, Tuhan tidak tertarik dengan atribut-atribut yang bersifat sementara, yang bersifat temporal. Sebaliknya, Tuhan dia lebih tertarik untuk melihat jauh sampai kedalaman hati seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pada saat Samuel diutus untuk mengurapi raja baru bagi Israel, dia melihat pada anak-anak Isai dan terkesan, terpesona oleh penampilan luar, penampilan fisik dari anak-anak mereka. Tetapi Tuhan dengan tegas menegur Samuel agar tidak melihat yang kasat mata, melainkan memperhatikan hati dari setiap anak-anak Isai. Dalam pandangan Tuhan, yang terpenting adalah keadaan batin, keadaan hati, keadaan jiwa seseorang, yaitu adalah keadaan batin, keadaan niat, integritas, dan ketulusan hati dari seseorang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Seberapa sering kita menilai orang lain, ataukah menilai diri kita sendiri berdasarkan standar duniawi. Tuhan mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan, dan menilai berdasarkan hati nurani kita. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang dan empati, serta bagaimana kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jauh lebih penting daripada sekedar penampilan lahiriah atau prestasi atau popularitas atau kekayaan atau status sosial kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berusaha untuk tidak terlalu fokus pada apa yang tampak di luar, tetapi lebih kepada membangun hati yang murni dan penuh kasih. Marilah kita berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendak-Nya dan memberi kita hikmat untuk melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan hati yang benar, hati yang tulus dan penuh cinta kasih. Marilah kita menanggapi panggilan Tuhan itu dengan hati yang terbuka dan keinginan untuk terus memperbaiki diri, bukan demi pujian manusia, tetapi demi kasih dan kehormatan kepada Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan ini kita termotivasi, terinspirasi untuk lebih fokus memperbaiki diri kita, membenahi diri kita, membenahi kehidupan kita, membenahi iman kita, membenahi spiritualitas kita, agar makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin mempermuliakan Tuhan, makin hari kualitas karakter kita makin lebih baik, makin hari kehidupan kita boleh makin menjadi berkat, makin menjadi contoh, menjadi teladan dalam cinta kasih, dalam perbuatan-perbuatan nyata, sebagai bukti bahwa Anda dan saya, kita semua adalah murid-murid Kristus yang bersimpati, yang hidup dengan tulus, hidup dengan integritas, hidup dalam kejujuran, hidup mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.